Tapi enggak nampak saya, Bu. Bapak Ibu. Sudah, Pak. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bapak. Oke. Pak. Ibu masih kapasitas. Ya. Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat. Baik, Sehat, Pak. Pak. Sehat. Baik. Sebelum kita mulai, ya, saya minta anak kami yang bernama Sinorma untuk memimpin kita ke dalam doa. Iya, baik. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, anak-anak sekalian. Jadi di sini materi kita itu menyangkut tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Jadi sebelumnya tujuan pembelajaran kita yaitu agar anak-anak kami sekalian mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat menganalisis kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPNK dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menyajikan pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Terakhir, keempat, peserta didik dapat memahami kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPNK dengan benar. Jadi anak-anak sekalian, sesuai dengan materi kita yang kita bahas pada hari ini, mungkin anak-anak sekalian masih ingat dengan mata pelajaran kita minggu kemarin, yaitu menyangkut tentang Pancasila. Jadi anak-anak sekalian, ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu daya jangkauannya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Artinya, sistem pelaksanaan di Indonesia ini seluruh menyangkut tentang warga negara Indonesia yang punya hak untuk melakukan yang namanya ataupun ikut terlibat di dalam hak pilih. Kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Artinya setiap tindakan yang dilakukan itu terhadap kekerasan fisik ada undang-undang yang bisa mengontrol. Jadi supaya kekerasan itu tidak begitu melebar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Artinya setiap hak warga negara itu membuat sesuatu keputusan atau bersifat mengikat di dalam pribadi seseorang. Jadi hak itu tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena bagian daripada hidup kita itu sendiri. Seterusnya, keempat, keputusannya bersifat otoritas, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Artinya di sini adalah mempunyai kekuatan legalitas ini adalah kekuatan hukum di dalam pelaksanaan sistem politik yang diadakan di negara kita. Seterusnya anak-anak, ada macam-macam kekuasaan negara, yaitu menurut John
Locke sebagai dikutip oleh bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Yaitu satu, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Jadi anak-anak sekalian, itulah tugas daripada legislatif, yaitu membentuk dan membuat undang-undang yang berlaku di negara kita bersama dengan presiden. Maka saya tanya kepada anak-anak sekalian, apakah anggota legislatif itu bisa dipecat, misalnya dari segi jabatannya, bila dia tidak atau melakukan yang namanya penyalahgunaan wewenang. Ini saya tanya sama si Indah, anak kami si Indah, kami beri kesempatan. Iya Pak, apabila anggota legislatif itu melakukan pelanggaran, apakah diberi hukuman ya Pak? Iya, diberhentikan. Iya, diberhentikan Pak, karena kita semua sama di depan hukum. Maka siapa yang melanggar tetap diberi hukuman atau sanksi. Itu menurut saya. Iya, bagus sekali pertanyaan daripada si Indah. Bagaimana menurut anak kami si Beci terhadap tanggapan si Indah? Oh, saya Pak. Iya. Oke Pak, jadi menurut saya Pak, kalau misalnya pejabat atau DPR ya tadi Pak ya, yang melanggar hukum itu bisa dipecat. Jadi jangankan dipecat Pak, ya, dihukum dengan sanksi kurungan pun penjara bisa Pak. Kenapa? Karena aturan yang paling tinggi sama kita adalah hukum dan peraturan yang telah ditetapkan secara bersama. Meskipun yang membuat itu Pak, misalnya anggota DPR, ya, bersama-sama dengan presiden. Presiden juga bersalah, pasti dia kena hukumnya sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Karena kita adalah bangsa yang taat akan hukum. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali pertanyaannya si Beji. Seterusnya, bagian B, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ini termasuk misalnya seperti para hakim, kejaksaan, itu termasuk. Maka di dalam suatu tugas wewenang daripada kejaksaan ini adalah melaksanakan undang-undang sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Seterusnya bagian C, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ini menyangkut tentang hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Nah, ini saya tanya sama anak saya si Damela, bagaimana menurut kamu tentang hubungan bilateral? Bagaimana pendapat kamu? Bilateral ya Pak? Iya. Itu tentang kerjasama ya Pak? Iya, tentang kerjasama. Iya. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan itu Pak. Iya. Saya Pak jawab. Iya Sri. Hubungan kerjasama antar dua negara Pak. Iya, bagus sekali. Siapa lagi? Tapi yang saling menguntungkan kan Bu? Kan Sri? Iya. Iyalah, namanya udah kerjasama, saling menguntungkan saya, lah. Iya, si Norma, bagaimana tanggapannya? Iya, kalau hubungan bilateral itu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara yang saling menguntungkan, sementara yang multilateralnya hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara, ini lebih dari dua begitu ya? Iya, jadi betul. sifatnya juga saling menguntungkan begitu. Iya, betul sekali. Iya, benar semua jawaban anak-anak sekalian. Saya tanya sama anak-anak sekalian, ini hanya misalnya ya, misalnya seperti Indonesia dengan Malaysia misalnya sekarang ini kan menjalin hubungan bilateral. Tetapi di antara kedua negara itu muncul yang namanya ketidakamanan di
di mana salah satu negara misalnya menghina-hina negara yang satu. Jadi bagaimana menurut tanggapan anak-anak sekalian? Siapa si Onela dulu lah, si Onelius kalau bisa. Bagaimana Pak? Saya, Iya, Pak. Iya. Pak. Kalau misalnya antara Indonesia dengan Malaysia sudah melakukan kerjasama dengan istilah bilateral dan masih ada saling menghina, itu ya Pak ya? Iya. Ya tidak termasuk lagi Pak, artinya mereka sudah mengingkari janji, perjanjian yang telah disepakati. Iya, begitu ya. Ya, bagus sekali pernyataannya. Siapa tadi si Indah? Tanggapannya si Indah? Iya Pak, menurut saya walaupun sudah terjalin hubungan kerjasama dan apabila negara yang satu dengan negara yang lain saling menjelek-jelekan, maka akan terjadi sengketa Pak, sengketa antara dua negara atau konflik. Itu menurut saya Pak. Iya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Seterusnya, nomor 2, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, nomor 2. Jadi, adapun mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu bagian A, ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan secara horizontal. Artinya di sini adalah pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi itu dia. Seterusnya pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yudikatif. Tadi sudah saya jelaskan menyangkut tentang legislatif. Sekarang itu menyangkut tentang kekuasaan yudikatif, disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka di dalam suatu yang namanya keadilan itu banyak sistem ataupun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang dilakukan di situ, yaitu untuk menyelesaikan misalnya tindakan ataupun peristiwa kejahatan yang dilakukan di dalam suatu masyarakat itu. Maka saya tanya kepada anak kami Silinda, ya, di manakah diselesaikan sengketa pertanahan itu? Apakah sengketa pertama gitu ya Pak ya? Di mana tempatnya Pak ya? Iya, penyelesaiannya. Oke, kalau misalnya ada kasus ya Pak, biasanya itu yang pertama kali itu polisi Pak menangkapnya. Lalu polisi menyerahkan kepada kejaksaan Pak, udah dibuat BAP-nya. Jadi kejaksaan barulah disidang lah yang membuat perkara itu Pak. Ya, jadi di dalam persidangan itulah kekuasaan yudikatif berlaku Pak. Itu menurut saya Pak. Iya, bagus. Seterusnya kekuasaan eksaminati atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yaitu menyangkut tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang dijabat sekarang Ibu Sri Mulyani. Nah, itu dia. Keenam, kekuasaan moneter,
yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini berhubungan juga, ada hubungannya tentang yang namanya pembayaran pajak ini. Nah, seterusnya, bagian B, pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya di sini adalah pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah mulai dari pusat sampai di desa. Kalau di pusat dia ada presiden, kalau di provinsi ada gubernur, ada wali kotanya lagi di situ. Kalau di kabupaten kota misalnya ada bupati, kalau di desa ada kepala desa. Maka semuanya kekuasaan itu dilakukan dengan cara demokrasi. Artinya di sini adalah dilakukan dengan cara demokrasi supaya mendapatkan kekuasaan harus ada yang namanya demokrasi, yang dimana diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin ataupun yang memegang kekuasaan di dalam suatu negara itu sendiri. Contohnya seperti presiden kita yang sekarang ini. Presiden kita sekarang ini memegang jabatan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan itu karena pilihan daripada masyarakat. Pilihan daripada masyarakat itu sendiri. Mereka tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah orangnya jujur, baik. Makanya dipilih. Maka saya tanya kepada anak-anak sekalian, pada pelaksanaan demokrasi kemarin tahun 2019 itu ada enggak yang memilih? Ada enggak yang mengadakan hak pilihnya di antara kalian? Belum cukup umur kami, Pak. Saya belum 17-an, Pak. Belum 17-an ya. Kalau umur 17-an itu Linda belum bisa memilih ya? Belum, Pak. Karena syaratnya katanya 17 tahun. Kemarin bilang saya baru 15 tahun, Pak. 15 tahun ya. Iya, Pak. Tapi kata si Linda tadi 17 tahun sudah bisa memilih, tapi umurnya 17 tahun belum bisa memilih katanya. Jadi kemana itu? Saya belum 17, Pak. Belum 17 ya. 17, Pak. Hari lagi Kurang sehari, Pak. Kurang sehari. Iya, kurang sehari. Yang ulang tahun besok, Pak. Siapa? Helena. Pak. Bisa juga itu. Bisa juga sebagai bentuk demokrasi kita untuk merayakan. Potong kuenya. Bikin acara ya besok. Iya, Pak. Patungan ya, Pak. Iya. Demokrasi makan bersama, Pak. Iya, paslah itu. Seterusnya gubernur itu juga dipilih oleh masyarakat ataupun warga masyarakat, bupati dan kepala desa. Maka di dalam setiap kekuasaan itu pastikan beda-beda perannya masing-masing. Contohnya seperti presiden, perannya adalah sebagai pemimpin negara. Kalau dia gubernur, dia hanya berperan di provinsi saja. Jadi terbatas, dia tidak meluas. Itu dia contohnya. Maka peran itu berbeda-beda perannya masing-masing. Jadi sehingga di dalam kekuasaan itu maka punya yang namanya wewenang dan tugas masing-masing. Contoh seperti anggota legislatif tadi itu. Saya bilang, apa tadi Beci? Apa tugas daripada DPR tadi? Ya, Pak, tugas daripada DPR atau MPR itu, Pak, bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang. Iya. Ya, menetapkan undang-undang, Pak. Iya. Nah, ada enggak hak DPR untuk menonaktifkan jabatan presiden? Sri, bagaimana tanggapan Sri? Tidak ada, Pak.
DPR ada nggak wewenangnya untuk memberhentikan presiden? Bila misalnya presiden itu tidak melaksanakan wewenangnya sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada Pak, melalui sidang istimewa Pak. Izin menanggapi Pak. Saya Pak, Ya. saya juga Pak. Ya, silakan duluan si Indah. Ya. Yang berhak untuk menurunkan presiden itu MPR apabila presiden atau wakil presiden itu melakukan pelanggaran hukum. Contohnya menyalahgunakan wewenang atau MPR itu dapat memberhentikan presiden apabila rakyat yang meminta. Demikian Pak. Betul sekali jawabannya. Silinda, bagaimana dengan Silinda? Sama Pak, udah itu saya mau ngomong juga Pak. Oh iya. Sama dengan Indah. Iya. Bagaimana dengan si Norma? Ya, kalau menurut saya itu bukan oknum DPR yang memberhentikan, tetapi undang-undang yang dibentuk oleh DPR itu sendiri. Ya, ketika presiden mangkat atau misalnya mengkhianati negara begitu, maka telah diatur di sana kira-kira seperti apa tata cara pemberhentian seorang presiden begitu. Iya, betul sekali. Tapi anggota MPR itu kan DPR itu sendiri. Yes. Iya Pak, MPR itu gabungan dari DPD dan DPR, maka disebut mereka adalah MPR. Betul sekali. Jadi seterusnya wewenang daripada legislatif itu adalah ataupun fungsinya mengawasi, mengawasi setiap yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh presiden itu sendiri. Salah satu contohnya si Onelius, bagaimana? Contohnya Onelius. Apa tadi Pak? Putus-putus. Iya, fungsinya DPR mengawasi. Ya, contohnya. Oh, fungsi DPR di dalam mengawasi kepresidenan Pak ya. Contoh ya. Iya. Ya, misalnya dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Pak. Itu menurut saya. Iya, betul sekali. Ada lagi tanggapan yang lain? Si Beci, bagaimana dengan tanggapanmu? Ada tanggapan terhadap yang disampaikan oleh kawanmu si Onelius? Apa tadi Pak? Bang menyimak saya tadi Pak. Tolong ulang dulu One. Contoh DPR mengawasi tugas presiden. Apa misalnya Pak Beji? Apa misalnya Beji? Iya ya, terima kasih ya saudaraku. Jadi sudah jelas dulu sama kita di sini bahwa lembaga tertinggi negara itu adalah MPR, ya. Jadi kedudukannya memang hampir sama dengan presiden. Jadi sama-sama tidak dapat menjatuhkan satu sama lain. Tapi karena mereka memiliki hubungan bilateral, maka mereka juga punya wewenang untuk terikat pada hukum, ya. Tata aturan yang telah disepakati bersama-sama dengan DPR, MPR, dan Presiden. Maka sebagai tugas lembaga tinggi negara di sini adalah MPR dan DPR mengawasi jalannya roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Siapa pemerintah di sini yang mengendalikannya adalah Presiden. Ya. Jadi di situ terjadinya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tertinggi negara supaya pelaksanaan roda pemerintahan ini bisa terlaksana dengan baik dan tersentuh dari rakyat yang kecil menengah ke bawah. Kira-kira demikian, Pak. Izin meluruskan, Pak. Iya, silakan Sertaiman. Nah, di mana MPR itu, Pak, dia tidak dikatakan lagi sebagai lembaga tertinggi negara setelah terjadi amandemen. Jadi yang tertinggi itu adalah konstitusi, Pak.
Jadi dari ketiga lembaga negara sekarang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi itu Pak menurut saya. Iya, betul sekali. Masih ada lagi tanggapan dari anak-anak sekalian? Atau sudah pas? Pas Pak. Pas. Sudah pas ya. Seterusnya itu menyangkut tentang daripada tugas presiden sebagai kepala negara. Itu satu, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Artinya di sini setiap angkatan ataupun yang namanya TNI itu yang memegang kekuasaan tertingginya adalah presiden. Misalnya seperti Polri ini misalnya kan masih di bawah presiden itu. Jadi masih ada atasannya presiden. Kemudian kedua, menyatakan perang. Artinya presiden juga punya tugas untuk menyatakan yang namanya perang. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, contohnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia misalnya terjadi yang namanya konflik di antara mereka. Maka bisa saja misalnya presiden mengatakan ingin mau perang dengan negara Malaysia misalnya. Kita berperang ya Pak? Iya, ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Iya, ini hanya contoh. Dan juga presiden itu juga bertugas sebagai membuat yang namanya perdamaian negara. Ini contohnya seperti antara yang terjadi saat inilah antara Rusia dengan Ukraina. Jadi presiden punya kewajiban untuk mendamaikan negara sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu dia. Seterusnya, ketiga, membuat menyatakan keadaan bahaya. Artinya di sini bila ada negara yang ingin mau misalnya menjajah negara kita, maka presiden menyatakan keadaan bahaya bahwa ada musuh misalnya. Maka artinya biar ada kesiapan bagi kita sebagai warga negara untuk melakukan sesuatu hal misalnya dalam hal perlindungan terhadap negara kita. Kemudian kelima, mengangkat duta dan konsul. Artinya di sini bahwa hak daripada presiden itu mengangkat siapa wakil ataupun duta dan konsultan misalnya yang ditempatkan di negara-negara kita, di negara-negara lain misalnya seperti di Arab, di Amerika, di Rusia, Ukraina dan sebagainya lah. Nah, jadi yang berhak di situ adalah presiden dengan pertimbangan daripada anggota DPR ataupun DPR. Jadi sehingga ada persetujuan. Artinya antara dengan kekuasaan antara legislatif dengan yudikatif itu punya hubungan yang erat. Artinya tidak bisalah presiden bertindak sendiri tanpa ada rekomendasi atau persetujuan daripada anggota DPR. Itu dia. Seterusnya keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan, sama halnya dengan nomor 5 tadi. Artinya di sini adalah presiden juga punya hak untuk menerima duta dari negara lain ataupun wakil daripada negara lain untuk ditempatkan di negara kita dalam hal misalnya untuk menjalin hubungan kerjasama di bidang ekonomi, di bidang teknologi, di bidang alat misalnya. Nah, itu. Tetapi harus ada dengan pertimbangan daripada anggota DPR ataupun DPR. Nah, jadi tidak bisa seorang presiden itu melampaui ataupun melakukan sesuatu tanpa ada persetujuan daripada DPR. Maka saya tanya sama anak-anak sekalian, bila misalnya presiden menerima duta dari negara Arab misalnya yang mau masuk ke negara kita, ke Indonesia, yang ingin mau bergabung ke negara kita tanpa ada persetujuan daripada DPR, maka bagaimana tanggapan anak-anak sekalian?
Si Helena lah dulu. Saya minta pendapat daripada si Helena. Tak tahu saya, Pak. Si Diarli. Daily. Ya, Iya, bagaimana tanggapannya? bisa diulangi Pak, tidak terdengar tadi. Iya. Ini misalnya Ya. Presiden ada duta daripada negara Arab misalnya masuk ke Indonesia. Tetapi kan ini harus ada persetujuan daripada DPR. Ya. Tetapi ini Presiden tidak memberikan ataupun tidak tidak memberitahukan kepada atau tanpa ada persetujuan daripada DPR. Jadi dia menerima saja dengan tanpa ada persetujuan daripada DPR. Bagaimana tanggapan kamu? Ya Pak, menurut saya Pak, untuk diberitahukan kepada DPR siapa saja yang menjadi duta dari luar negeri itu sebenarnya harus ada Pak. Nah, harus ada pemberitahuan bahwa negara ini misalnya negara Amerika atau negara Australia misalnya ada duta negaranya, jadi harus ada persetujuan dari DPR. Jadi kalau seandainya presiden misalnya tidak misalnya memberitahukan kepada DPR, maka menurut saya itu salah satu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Iya. Seperti itu menurut saya, Pak. Betul. Masih ada lagi tanggapan dari anak-anak sekalian? Ya, saya Pak. Ya, si Norma, silakan. Ya, jadi kalau memang aturannya itu Presiden bersama dengan DPR, ya, dan kesepakatan dalam hal menerima duta begitu. Jadi kalau memang dia tidak melakukan itu negosiasi atau pemberitahuan kepada DPR, itu sudah menyalahi begitu. Ya, jadi itu menurut saya sudah menyalahi aturan perundang-undangan, karena itu muatan itu ada di undang-undang begitu, itu seperti apa tata cara itu menerima duta dari negara lain begitu. Jadi bukan suka-suka hatinya presiden. Iya. Menurut saya, Pak. Betul sekali jawabannya. Lalu bila misalnya itu kan termasuk daripada penyalahgunaan wewenang. Nah, sesuai dengan tugas ataupun wewenang daripada legislatif tadi, apakah dengan satu kali saja pun Presiden melakukan penyelewengan wewenang itu, apakah langsung diberhentikan dari jabatannya atau tidak? Ini dari Sri. Bagaimana menurut kamu, Sri? Izin tadi si Sri, Pak. Izin. Oh. Iya, yang lain siapa? Si Risna. Si Risna. Ada? Izin juga itu Pak, sholat. Oh. Sulpianus sholat juga? Ya, Pak. Kenapa, Ya. Pak? Sholat bersama dengan Helena. Oh iya. Iya, semangat sekali si Sulpianus ini memang, Pak. Ya, kenapa, Pak? Ini tadi kan tadi sesuai dengan pernyataan si teman kamu si Norma bahwa kalau misalnya presiden itu menerima duta dari negara lain tanpa ada persetujuan daripada DPR ataupun anggota legislatif, katanya itu penyalahgunaan wewenang. Maka saya tanya sama kamu, apakah dengan pelanggaran atau penyalahgunaan daripada wewenang oleh presiden itu, apakah langsung anggota legislatif itu memberhentikan presiden atau bagaimana? Menurut saya, Pak, ya di sana harus ada kebijakan, Pak. Walaupun di sana sudah ada larangan bahwa harus mendapatkan persetujuan daripada DPR, maka harus diperhatikan dulu muatan hukumnya, Pak. Betul. Karena hukum itu tegak dan lurus. Ya, tetapi hukum itu harus juga ada kebijakan, tetapi tidak serta-merta presiden itu dilepaskan dari jabatannya sebagai presiden, dan itu adalah
diremukan untuk mendapatkan solusi terbaik, begitu Pak? Iya, betul sekali. Izin menambahkan Pak. Ya, silakan Serta Iman. Ya, untuk mengangkat duta dan konsul itu Pak, itu sudah diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana Presiden mengangkat duta dan konsul. Yang kemudian dalam hal mengangkat duta itu Presiden harus memperhatikan. Apa yang diperhatikan Presiden di sini yaitu pertimbangan daripada DPR. Kalau misalnya Presidennya mempertimbangkan daripada DPR itu kepada DPR, maka apakah Presiden itu langsung diberhentikan atau tidak? Tentunya tidak, Pak. Iya. Ya, tidak, karena dengan seperti itu pasti ada kebijakan yang juga harus diambil oleh Presiden itu sendiri. Jadi itu saja, Pak. Iya, betul sekali tanggapannya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7. Memberi garasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung MA. Jadi artinya di sini tugas Presiden itu adalah memberikan garasi kepada misalnya ini memberikan gerasi kepada misalnya ada tersangka, gerasi ada orang yang melanggar aturan misalnya, tetapi Presiden memberikan toleransi hukum terhadap dia misalnya. Apa itu gerasi, Pak? Gerasi itu adalah menurut saya gerasi itu adalah saya tanggapi Pak. Ya silakan. Ya, Norma hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman itu Pak. Berarti ada keringanan hukuman lah ya. Iya, Iya, ampunan yang betul, diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukumannya. Betul sekali. Nah, iya, Pak. Kirain tadi gelas, Pak. Misalnya di hari-hari besar, misalnya hari kemerdekaan atau hari-hari besar lainnya ya Pak. Gerasi Pak. Itu Ya gerasi, iya. Oh, gerasi ya, Pak. Bukan kelas ya, Pak. Gerasi, Maaf, gerasi saya dengar di saya, gedung. Pak. Bukan Iya. gerasi teras mobil, Pak. Iya, Garasi mobil, iya. Pak. Iya. Garasi mobil sih. Iya, betul sekali jawaban daripada si Norma. Seterusnya, tugas daripada wakil presiden, kedudukan wakil presiden sebagai pembantu presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sebagai pembantu presiden, kedudukan wakil presiden sama dengan menteri-menteri. Mengutip dari jurnal tugas dan fungsi wakil presiden di Indonesia. Nah, jadi artinya di sini wakil presiden itu punya tugas sama sebanding dengan kabinet ataupun menteri yang dibentuk oleh presiden itu sendiri. Nomor 1, mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Nah, artinya kalau misalnya presiden kita Jokowi ini sekarang ini kan melakukan kunjungan kerja di Amerika, jadi wakilnya itu selalu ikut mendampingin presiden untuk menjalankan tugas di sana. Kemudian presiden menyerahkan jabatan kepresidenan, baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas. Misalnya kalau ini presiden mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden misalnya, dia sudah bosan misalnya, maka yang berhak di situ adalah wakilnya. Seterusnya, nomor 3, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari. Ya, tahulah gimana kalau yang namanya membantu. Artinya apapun itu dilakukan. Seterusnya, keempat, menjalankan tugas presiden jika presiden berhalangan sakit. Misalnya bisa menggantikan pada saat acara tertentu, misalnya presiden tiba-tiba tidak mengikuti acara resmi. Jadi bisa dikendalikan atau diambil alih oleh wakil presiden atas izin daripada presiden. Nah, jadi secara umum tugas dan wewenang wakil presiden itu adalah
membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Kedua, mengganti presiden sampai habis masa waktunya jika presiden meninggal dunia. Nah, jadi di dalam sistem pembagian kekuasaan di negara kita ini mungkin sudah jelas kepada kita semua. Nanti kalau anak-anak sekalian sudah menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan, maka jangan lupa kepada kawan-kawan ataupun kepada teman-teman sekelas misalnya untuk mau kayak mana lah, misalnya kalau sudah berhasil sukses minta mau ketemuan ngopi-ngopi seperti si Beji kan tadi kan mau ngopi bersama dengan si Silvianus misalnya kan enak kan, jadi artinya di situ Pak, kan saya ajak juga si Helena Pak. Sama si Helena ajak Pak. Iya, diajak juga si Helena ya, jadi sehingga semakin kompak. Ya, semakin kompak dan artinya di situ membangun yang namanya hubungan interaksi dengan teman-teman misalnya. Jadi kalau kita misalnya sudah menjadi pemegang kekuasaan, jangan lupa kadang itu terkadang secara praktek ya di lapangan ini kalau udah berhasil tidak ingat lagi kawan. Padahal tadi waktu susahnya kawan bantu dulu ini segala macam. Misalnya tadi kalau mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tadi, dari awal waktu mencalonkan kawan bantu dulu cari suara. Sekarang udah berhasil, mana ada lagi kawan? Tidak ada lagi itu. Tutup kaca mobil Pak ya. Iya. Benar Pak, benar itu Pak. Nah, itulah. Janji palsu Pak. Janji palsu. Iya. Itulah kenyataan yang terjadi memang atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya bilang kepada anak-anak sekalian, kalau sudah berhasil nanti jangan lupa kepada Bapak. Setidaknya bisa diajak untuk minum kopi di kedai kopi misalnya gitu. Ya kan Beci? Iya Pak, tapi udah tua Bapak di situ, nggak ada lagi rambutnya Pak. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, asalkan masih ingat itu. Oh masih Pak, jasa itu nggak bisa dilupakan Pak. Nanti saya berhasil kan Pak, saya bawa Bapak nggak ke kopi Pak, tapi ke KFC Pak, KFC Pak. Kami itu berhasil karena Bapak juga. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, jadi saya juga berhasil karena anak-anak sekalian. Jadi sehingga di dalam yang namanya itu perlu yang namanya kerjasama yang baik antara kita. Jadi di dalam kekuasaan tadi itu hanya selintas supaya kita bisa memahami. Siapa tahu nanti ke depan jangan lupa kita sudah berhasil, kita sudah sukses. Jangan karena kita sudah misalnya menjadi anggota dewan, misalnya sudah menjadi bupati, gubernur, maka kita menindas daripada orang-orang yang misalnya orang-orang miskin misalnya yang tidak punya status di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya kita nampakkan yang namanya kuasa itu untuk membantu dan menolong sesama kita. Baik, kalau ada tanggapan daripada anak-anak sekalian, disilakan. Kalau ada yang perlu disampaikan atau kurang jelas daripada penyampaian saya, siapa tahu ada yang kurang paham, disilakan. Sudah pas, Pak. Sudah paham. Sudah paham, makasih. Pak. Baik, saya minta dulu di antara anak-anak sekalian, si Indah dulu kesimpulan daripada materi kita hari inilah. Saya minta sama kamu. Ya, menurut saya manfaat pembelajaran kita pada hari ini satu, kita mengetahui bersama apa itu fungsi dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Itu Pak. Iya. Masih ada lagi dari yang lain? Si Silvianus, bagaimana menurut kamu? Terima kasih Pak. Iya. Kenapa Pak?
kesimpulan menurut kamu lah dari materi kita hari ini. Bagaimana menurut kamu? Mohon maaf Pak, gagal fokus dari awal. Gagal fokus. Iya. Saya Pak. Ya silakan Norma. Ya dari apa yang telah kita pelajari tadi, ya setidaknya kita bisa mengenali fungsi dan wewenang daripada lembaga negara, Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih atas jawaban daripada anak kami si Norma. Bagaimana dengan waktu? Sudah pas waktunya? Mau lobby? Udah bel tadi Pak. Sudah bel. Udah bel Pak. Udah bel ya. Jadi iya. Jadi sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, kepada anak-anak kami sekalian sudah ada tugas nanti saya share kepada anak-anak sekalian sesudah mata pelajaran ini. Jadi demikian saja. Kalau ada kekurangan, kesalahan mohon untuk dimaklumi. Maka untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, saya minta kesediaan anak kami serta Iman untuk memimpin kita ke dalam doa. Disilakan. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau ada di gimana ini? Stop record. Oh. Stop pause atau stop ya, Pak? Record.